Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk. Apakah mengadopsi anak diperbolehkan dalam Islam? Yang pertama, mengadopsi itu artinya kita membantu anak tersebut. Dari segi kita membiayainya, dari segi kita memberikan pendidikan agama, dari segi kita melindunginya. Dan itu suatu yang sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya sampai memberikan isyarat, ana wa kafalal yatim hakadha. Kata Nabi, aku bersama orang yang mengurus, yang mengadopsi anak yatim, itu seperti ini. Jadi dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya keutamaan yang sangat besar. Bagi seorang orang tua yang mengadopsi, mengurus anak-anak yatim. Mau itu yatim, mau itu piatu, atau yatim piatu. Itu pahalanya sangat besar, diperumpamakan oleh Nabi seperti itu. Tapi yang harus dipahami, bagi yang mengadopsi, maka kalau bisa mengadopsi itu kepada saudara dekat kita. Anak saudara dekat kita. Contoh keponakan. Kita punya saudara ataupun saudari anaknya kita adopsi. Agar nanti tidak kerepotan. Di saat nanti berkaitan tentang masalah auratnya. Berkaitan masalah wudhunya. Sehingga lebih baik para ulama menganjurkan kepada kita untuk mengadopsi kepada saudara dekat kita. Anaknya saudara kandung kita. Keponakan itu jauh lebih baik. Karena itu mahram. Nah, bagi yang mengadopsi anak, ini catatan penting, yang kita biasanya mengambil yang bukan mahramnya kita, lebih baik kita mengambilnya itu sebelum usia 2 tahun. Karena nanti kita bisa menjadi mahram kepadanya itu lewat rodho, disusui. Karena syarat seorang bayi, seorang anak akan jadi mahram dengan istri kita ini adalah di saat menyusuinya sebelum usia 2 tahun. Syarat yang kedua, disusuinya itu harus sebanyak 5 kali susuan yang mengenyangkan. Mengenyangkan ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, mengenyangkan itu di saat seorang bayi itu menyusu sampai melepas dengan sedia. Itu dihitung 1. Terjadi 5 kali menjadi mahram dengan istri kita. Begitu juga nanti dengan kitanya sebagai suaminya. Pendapat yang kedua, di saat dia menyusu sampai melepas dengan sendirinya. Kalau itu terjadi 5 kali sebelum usia 2 tahun, maka akan menjadi mahram lewat susuan. Tapi kadang-kadang ilmu ini tidak disampaikan. Mengadopsinya setelah lewat usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka hati-hati. Kalau itu perempuan khususnya, maka nanti dia tidak boleh untuk terlihat auratnya di depan suami kita. Karena itu perempuan bukan mahram daripada suami kita. Kemudian juga batal wudhunya diperhatikan. Kemudian juga masalah pernikahan, tidak boleh ayah angkatnya ini menjadi walinya. Kemudian juga dia, anak perempuan adopsi ini tidak berhak mendapatkan waris karena bukan anak kandungnya, tapi nanti bisa lewat hibah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Begitu juga kalau mengambil yang laki-laki, maka ini bukan mahram kepada istri kita, sehingga tidak boleh nanti di sana ada aurat istri kita yang terlihat. Kemudian juga jangan sampai bersalaman. Jadi ini sudah diatur betul-betul. Jadi ketat permasalahan seperti ini. Kalau kita mengadopsi anak itu di atas usia 2 tahun yang bukan mahram kita. Makanya para ulama lebih mengarahkan untuk kepada anak saudara kandung kita, yaitu keponakan, agar lebih mudah. Atau mengadopsi anak itu yang masih bayi sebelum usia 2 tahun agar nanti memudahkan. Kalau kita mengadopsi anak yang lebih dari 2 tahun, maka perkara-perkara tadi yang harus betul-betul kita pahamkan. Dan yang terakhir, jangan sampai dirubah nasab daripada anak yang kita adopsi. Berapa banyak orang tua yang mengadopsi anak, akhirnya nama ayahnya itu diganti dan itu hukumnya haram. Maka selama ini aturan-aturan dijaga, maka sungguh orang tua itu sangat luar biasa pahalanya, sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai aturan-aturan itu tidak dijalankan, khususnya dalam memberikan pendidikan agama. Wallahu a'lam bishawab.